Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felayati Aulia, mahasiswa dari Universitas Wadai Gunung Jati. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh kasus terkait dengan kasus anak-anak yang berkonflik atas hukum. Di sini saya akan mengambil contoh kasusnya adalah kasus pembulian terhadap Audrey, di mana kasus ini sempat viral pada tahun 2019. Dan dalam kasus tersebut, korbannya itu adalah seorang pelajar SMP yang berinisial AU. Kejadiannya pun terjadi di kota Pontianak. Dan sistem pengadilan dalam kasus tersebut menggunakan sistem peradilan anak, dikarenakan korban dan pelakunya itu adalah anak-anak yang masih di bawah umur. Dan dalam kasus tersebut ditetapkan 3 orang tersangka. Dan 3 orang tersangka tersebut digolongkan sebagai orang-orang yang masih atau anak-anak, ya, orang-orang yang masih belum dewasa, dikarenakan ketiga orang tersebut usianya itu masih sekitar 16 sampai 17 tahun. Bahkan korbannya pun juga masih di bawah umur, yaitu seorang pelajar SMP. Dan cara penyelesaiannya pun akhirnya menggunakan cara diversi. Mengapa? Karena korban dan pelakunya masih di bawah umur, dimana sistem pengadilan penyelidikannya pun juga menggunakan sistem pengadilan anak. Dan mengapa mereka akhirnya menggunakan sistem diversi? Pertama, pelakunya itu belum pernah mempunyai catatan tindak pidana dalam kasus sebelumnya, tidak ada. Terus kedua, para pelakunya pun juga jika tidak menggunakan diversi, hukumannya masih di bawah dari 7 tahun penjara. Jadi sistem pengadilannya masih menggunakan sistem pengadilan anak, dan cara memberikan sanksi atau hukuman terhadap pelakunya pun menggunakan sistem diversi, di mana para pihak dan korban akhirnya bertemu dan melakukan perundingan atau musyawarah, dan itu disebut dengan diversi, dan akhirnya menghasilkan beberapa poin. Poin pertama adalah adanya kesepakatan dari pihak pelaku dan pihak korban, yaitu untuk melakukan silaturahmi atau pertemuan. Kedua adalah pihak pelaku harus melakukan permintaan maaf di media massa selama 3 hari. Ketiga, pihak pelaku harus menjalankan sanksi atau hukuman yang sudah direkomendasikan oleh BPAS. Dan saran serta kritikan saya dalam kasus tersebut adalah, sarannya sebenarnya dalam kasus tersebut, pertama, dalam sistem diversi dari sistemnya penyidikan sampai ke tingkat diversi sebenarnya sudah sesuai dan sudah sangat tepat, karena sudah sesuai dengan aturan dari sistem pengadilan anak. Kritikannya adalah mungkin saya akan mengkritiki terhadap langkah yang diambil oleh korban. Mengapa? Karena sebelum melakukan pengadilan atau penyidikan serta diversi, korban ini sudah berkoar-koar atau melakukan memberitahukan kejadian ini di media massa. Karena apa? Kenapa saya bilang itu menjadi kritikan? Karena sebenarnya ketika kejadian tersebut dilontarkan atau dilemparkan di media massa, maka identitas dari pihak korban bahkan pelaku pun akhirnya tersebar kemana-mana, dan itu sudah sebenarnya menurut saya sudah keluar jalur dari langkah yang harusnya diambil oleh korban. Namun ya mungkin langkah diambil oleh korban itu benar, tapi yang salah adalah ketika korban tersebut melakukan memberikan informasi terlebih dahulu ke media massa, baru dia melakukan diversi terhadap para pelaku, seperti itu. Mungkin pendapat atas saran dan kritikan saya terhadap kasus tersebut
cukup sampai di situ, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.